Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada bagian ketiga PPKN tentang agama dan keyakinan. Silakan amati gambar berikut. Pada kalender tersebut Anda menemukan tanggal merah. Ya, biasanya tanggal merah ini digunakan untuk memperingati hari-hari penting. Salah satunya adalah Hari Besar Keagamaan. Tanggal tersebut dijadikan hari besar nasional. Ya, itulah wujud jaminan negara terhadap agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Nah, jaminan kebebasan beragama ini dituangkan dalam Konstitusi UUD 1945 di dalam pasal 28E ayat 1. Ya, silakan dilihat pasal 28E ayat 1. Di situ disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Kemudian diatur pula dalam pasal 28E ayat 2 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan sikap dan pikiran sesuai dengan hati nuraninya. Lebih lanjut lagi diatur dalam pasal 29. Maaf, ini bukan 29E tapi hanya pasal 29. Di dalam ayat 1 disebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ketentuan tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia memberikan kebebasan kepada penduduk untuk beragama. Selain ketentuan tersebut, pemerintah juga mengatur jaminan kemerdekaan dalam undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, di mana di dalam pasal 4-nya disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, serta hak beragama. Di dalam pasal 22 ayat 1-nya, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Pasal 22 ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dalam pasal 55-nya, setiap anak berhak untuk beribadat menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali. Jadi di sini anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak yang masih berusia di bawah 17 tahun. Ini menjadi kewajiban orang tuanya dalam hal meyakini dan melaksanakan keyakinannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, negara Indonesia adalah negara Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, bukan negara agama atau negara tanpa agama. Tiap-tiap penduduk di Indonesia dibebaskan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan keyakinannya itu. Akan tetapi kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan seperti pada negara liberal. Contoh, kebebasan beragama di Amerika.
Pemerintah Amerika memberikan kebebasan beragama kepada penduduknya untuk memeluk agamanya atau tidak beragama. Negara Indonesia didirikan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penduduk di Indonesia harus beragama sebagai wujud pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, dalam membina persatuan dan kerukunan antar umat beragama, maka ada kerukunan umat beragama yang dapat dilakukan dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kerukunan interumat beragama. Jadi sesama satu agama itu tidak boleh saling saling konflik, bersatu. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama, berarti ya tidak boleh saling memojokkan atau saling berkonflik antara agama yang satu dengan agama yang lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi dalam hal ini umat beragama patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah, dan pemerintah wajib mengayomi umat beragama dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Oke. Nah, untuk mendirikan rumah ibadah ini juga di Indonesia juga ada ketentuannya, yaitu dengan diaturnya dalam keputusan bersama Menteri tahun 2006 nomor 8 dan nomor 9. Di antaranya yaitu antara Menteri Agama dengan Kementerian Dalam Negeri. Ya. Yang mengatur tentang penggunaan rumah ibadah itu minimal ada 90 orang dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Jadi dalam mendirikan sarana ibadah maka harus mendapat dukungan dari warga setempat minimal 60 orang dan mendapat persetujuan dari lurah atau kepala desa di mana sarana ibadah itu akan didirikan. Ya, karena hal ini sudah diatur oleh negara ya dengan peraturan bersama antara Menteri Agama dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, kerukunan umat beragama dapat dibina melalui kesadaran memupuk sikap toleran terhadap keragaman agama. Ya, sikap tersebut dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, terutama sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memainkan peranan sebagai pembimbing yang akan membimbing bangsa dan negara dalam mengajarkan kebaikan. Makna sila ketuhanan yang Maha Esa diantaranya bahwa adanya pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Negara mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan beragama dan beribadah sesuai dengan agama bagi tiap-tiap penduduk. Yang ketiga, tidak adanya paksaan bagi warga negara untuk beragama, tapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan hukum yang berlaku. Nah, jadi sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Nah, agama apa saja yang diakui di Indonesia? Nah, ada 6 agama yang diakui keberadaannya di Indonesia, yaitu Islam, ya, Kristen, Katolik, ya, Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Itu adalah 6 agama yang diakui dan diperbolehkan ada di Indonesia. Berarti selain ke-6 agama tersebut, maka itu dianggap sebagai agama atau kepercayaan yang
tidak diperbolehkan berkembang di Indonesia. Artinya harus dijauhi ya, dan dinyatakan sebagai aliran yang terlarang ya. Nah, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Ateis ya, jadi tidak boleh, tidak mengakui adanya Tuhan ya. Ateis kan tidak mengakui adanya Tuhan. Maka ya, bangsa Indonesia seperti dalam sila pertama ya, didasari oleh Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Yang berikutnya, menghendaki tumbuhnya toleransi antar umat beragama. Ya, yang keenam, negara memposisikan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama. Nah, masih banyak lagi sikap-sikap yang perlu kita terapkan dalam kerangka menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Masyarakat Indonesia harus menyadari adanya kemajemukan yang ada tanpa disadari. Tanpa adanya kesadaran itu, sikap individualis dan egois bisa saja terjadi atau muncul. Masyarakat Indonesia selalu hidup berdampingan dengan keberagaman ya, maka dikenal dengan masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multikultural ya, yang diikat oleh satu ikatan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Rakyat Indonesia harus meyakini bahwa membangun kerukunan jauh lebih penting dibandingkan mempermasalahkan adanya perbedaan. Baik, demikianlah materi bab 2 ini pada bagian yang ketiga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.